Kisah pun diawali di sebuah acara. Lalu seorang gadis yang bernama Claire pun berkata pada ayahnya bahwa temannya yang introvert sudah tak tahan kalau berada di keramaian dan dia tak bisa pulang karena mobil jemputannya sudah mogok. Lalu ayahnya pun mengambil inisiatif, yaitu mengajak Casey untuk pulang bersama dengan Claire. Lalu mereka berempat pun OTW ke mobil. 3 gadis itu sudah masuk mobil, sedangkan ayahnya Claire sedang merapikan barang-barang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengajak ayahnya Claire ke suatu tempat. Lalu tak lama kemudian ada seorang pria yang masuk ke dalam mobil. Dengan santuinya dia pun membersihkan barang yang agak berantakan. Lalu inilah yang dia lakukan. Sebangunnya mereka semua dari pingsan, mereka pun bingung karena sudah berada di dalam gudang. Namun anehnya WC di situ sangatlah bersih. Lalu datanglah pria yang menculik mereka bertiga. Terlihatlah bahwa pria itu sangat menjaga kebersihan. Dengan santuinya ia pun duduk sebentar lalu memilih Marcia karena ia akan melakukan sesuatu dengan Marcia. Marcia pun memberontak dan meminta tolong. Casey pun berbisik padanya agar pipis di celana. Lalu setelah beberapa saat Marcia dibawa keluar oleh pria itu pun kembali memasukkan Marcia karena dinilai kotor dan tangannya pria itu terkena air pipisnya Marcia. Setelahnya kini mereka bertiga pun hanya bisa ketakutan. Dalam takutnya Casey pun mengingat dirinya sewaktu kecil yang dimana ayahnya berkata kalau Casey akan siap berburu nanti saat usianya sudah cukup. Belum sempat berburu tiba-tiba kita pun kembali ke masa kini di mana Casey masih ketakutan dan menggigil. Kemudian Claire pun mengusulkan agar mereka kompak dan menyerang pria itu nanti saat pria itu masuk. Namun Casey berkata kalau pria itu bisa dengan enteng mengangkat Marcia. Tentunya jika mereka terkena satu pukulan dari pria itu maka mereka semua akan pingsan. Serta Claire yang mengaku jago karate sekalipun pasti akan kalah melawan pria itu. Di lain sisi kini di ruangan Dr. Karen ada seorang pria yang bernama Barry yang berkunjung ke situ, yang dimana Barry mempunyai masalah mental. Dr. Karen yang sebagai psikolog atau psikiater pun sudah biasa mengobrol dengan Barry, serta kini ia tahu kalau semakin hari kondisi Barry semakin membaik. Lalu ia pun menanyakan pada Barry mengenai kedatangannya di luar jadwal. Barry pun mengatakan kalau dia hanya berkunjung saja dan tak mempunyai masalah lagi. Kemudian Barry pun pergi dari ruangan Dr. Karen. Setelahnya kini di gudang mereka bertiga sedang mengintip pintu dan seperti melihat seorang wanita. Mereka pun berteriak minta tolong padanya. Namun saat wanita itu membuka pintu ternyata itu adalah pria penculik yang kini sedang beralih kepribadian. Di lain sisi kini Dr. Karen sedang berkonsultasi mengenai pasien dengan kepribadian ganda. Temannya itu pun menenangkan Dr. Karen dan berkata kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Lalu kembali ke mereka bertiga di mana kini mereka disuruh untuk membersihkan WC. Lalu pria itu juga mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh seseorang karena mereka bertiga adalah makanan orang itu. Kemudian pria itu pun pergi.
Beberapa saat kemudian datanglah pria itu yang kini sudah berganti kepribadian lagi, dan kini ia sedang menjadi bocah kecil yang bernama Hedwig. Ia pun mengatakan kalau monster itu akan segera datang dan memangsa mereka bertiga. Serta Hedwig mengatakan kalau Dennis sudah merenovasi temboknya agar aman dari monster untuk sementara waktu. Kemudian Casey pun mulai menyadari kalau pria ini memang benar mempunyai kepribadian ganda. Lalu ia pun memanipulasi Hedwig. Casey berkata kalau monster itu butuh bocah kecil dan akan memangsanya nanti. Seketika Hedwig pun jadi agak takut dan mulai percaya dengan Casey. Meskipun begitu, Hedwig masih takut dengan Dennis dan ia pergi meninggalkan gudang itu. Kini Casey pun masih teringat dengan kata-katanya Hedwig. Mereka pun mulai mencari celah di gudang itu yang baru saja direnovasi. Setelah lama mencari, akhirnya Claire menemukan atap yang seperti bisa dibobol. Dengan segera ia pun membobol atap itu menggunakan sepatu miliknya. Namun belum selesai membobol, Hedwig datang karena mendengar kericuhan. Dengan segera mereka pun mengatakan kalau mereka sedang berganti baju. Hedwig pun tahu kalau mereka semua tidak sedang berganti baju. Lalu ia pun pergi dari sana berbarengan dengan Claire yang berhasil naik ke atas atap. Tak lama kemudian datanglah Dennis yang langsung mencari kemana perginya Claire, yang dimana Claire sendiri kini sudah turun dari atap dan berusaha mencari pintu keluar. Namun ia mendengar Dennis yang berteriak. Dengan segera ia pun bersembunyi. Namun setelah lama bersembunyi, Dennis pun menemukan Claire dan menyuruhnya agar keluar apabila tidak ingin terluka parah. Claire pun keluar. Dennis yang melihat bajunya sudah kotor, ia pun menyuruhnya membuka baju itu. Kemudian ia mengunci Claire di gudang yang lain dan ia juga membetulkan lubang yang dibuat oleh Claire. Akibat dari kejadian tadi dan ada banyaknya debu, kini Dennis pun menyuruh pakaian yang sudah kotor agar diculi. Setelahnya ia pun pergi dan menemui Dr. Karen. Dr. Karen pun merasa aneh dengan Barry serta menanyakan ada masalah apa, karena kemarin salah satu kepribadian Barry mengirimkan email pada Dr. Karen yang bertuliskan ada sesuatu yang tak beres. Barry pun di situ menepisnya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, serta yang mengirim email itu adalah Barry. Dr. Karen pun tak mempercayai hal itu karena kali ini dia seperti tak sedang berbicara dengan Barry, tapi sedang berbicara dengan Dennis. Seketika Barry pun menepisnya karena kali ini dia mengaku kalau dia benar-benar Barry. Kemudian dokter pun percaya dengannya dan tak curiga lagi dengan siapa yang berada di depannya saat ini. Kemudian Dr. Karen pun melihat dari CCTV mengenai tingkah lakunya Dennis. Dia pun melihat begitu jelas kalau Dennis sangat cepat dalam berpindah kepribadian. Lalu Dennis pun kini sudah berganti kepribadian lagi, di mana kali ini dia sedang menjadi ibu-ibu yang ramah, baik hati dan menjaga lingkungan. Ia pun bersikap baik pada mereka berdua, kemudian mengajak mereka berdua untuk makan di dapur. Karena ibu ini sangatlah baik, ia pun akan memasak makanan untuk mereka terlebih dahulu. Tak mau membuang-buang kesempatan, Marcia pun melakukan ini. Setelah menyuruh Casey untuk kembali ke kamarnya, kini Dennis pun sudah menemukan Marcia yang kebingungan untuk keluar dari tempat itu. Dennis pun langsung mengurung Marcia di gudang yang berbeda. Kemudian ia kembali menemui Casey dan sudah berganti kepribadian lagi. Ia pun mengatakan kalau monster itu akan segera datang untuk memangsa mereka satu persatu. Kemudian ia pun berganti lagi menjadi Hedwig yang polos. Hedwig pun mengatakan kalau dia ingin mencium Casey.
Dengan segera ia pun melakukannya. Namun saking polosnya setelah berciuman, Hedwig pun menyangka kalau Cassie sudah hamil karena sudah dicium oleh Hedwig. Kemudian Hedwig bercerita kalau dia suka mendengarkan musik di kamarnya. Cassie pun mencoba memanipulasi dan mengajak Hedwig untuk mendengarkan musik bersama di kamarnya Hedwig. Lalu seketika Hedwig pun berjanji bahwa nanti dia akan membawa Cassie ke kamarnya. I like dancing tonight. Kemudian Dennis pun mengunjungi Dokter Karen. Di situ Dokter Karen pun sudah mendengar desas-desus kalau monster itu akan datang. Dan jika begitu mungkin saja monster itu hanyalah untuk menakuti kepribadian Dennis yang lain saja, karena mungkin Dennis tak mau kehilangan tahtanya. Dokter Karen mengatakan hal itu karena ia mendengar dari kepribadian Dennis yang lain. Lalu Dokter Karen juga tahu kalau Dennis juga peduli pada Kevin. Siapakah Kevin? Simak sampai habis. Using the slightest friction and imperfections to if this is you. Oke, kemudian kini Hedwig mengajak Cassie ke kamarnya yang banyak mainan untuk anak-anak. Cassie pun menanyakan di mana jendela yang dibicarakan oleh Hedwig. Hedwig pun menunjukkan jendela itu, yang dimana jendela itu hanyalah gambar yang dibuat oleh Hedwig. Kemudian Cassie pun meminta pada Hedwig agar Hedwig menunjukkan jalan keluar karena Cassie ingin pergi dari tempat itu. Seketika Hedwig pun tak mau karena dia takut dengan Dennis. Namun Hedwig hanya memberikan walkie-talkie pada Cassie. Meskipun sudah memberikannya, namun Hedwig melarang Cassie untuk menghubungi siapapun. Namun Cassie pun langsung menghubungi seseorang dengan gugup. Ia pun berkata kalau dia sedang diculik dan kemungkinan pelakunya adalah tetangga dari orang itu. Namun setelah berkali-kali mengatakan hal itu, orang itu tak kunjung peka dan kini Hedwig sudah berganti kepribadian lagi. Cassie pun diantarkan ke kamarnya lagi. I don't know where I... Kemudian saat Cassie sedang sendiri, ia melihat paku yang terlepas. Ia pun mengambil paku itu. Tak lama kemudian Dennis pun datang. Ia pun mengatakan kalau monster yang lebih kejam dari Dennis dan kepribadian lain akan segera muncul. Lalu ia pun menutup pintu dan sayang sekali Cassie tak sempat menusukkan paku tersebut. Lalu Cassie pun teringat kalau dulu saat ia sedang berburu dengan pamannya, tiba-tiba pamannya mengajaknya bermain hewan-hewanan dan hewan tak memakai baju. Karena polos, Cassie pun melepas pakaiannya. Lalu entah apa yang terjadi, ataukah pamannya pedofil atau tidak, yang pasti seusainya permainan itu, Cassie langsung mengancam pamannya tersebut. Namun Cassie tak menembakkan senjata itu. Kemudian di masa kini Cassie pun hanya menangis jika teringat dengan hal itu. Di lain sisi kini Dokter Karen mendapatkan email dari salah satu kepribadian Dennis. Ia pun segera datang ke lokasi yang diberikan oleh orang itu. Tak lama kemudian sampailah di rumah itu dan bertemulah dengan Dennis. Dokter Karen pun mengatakan kalau dia mendapatkan email, makanya dia tahu alamatnya Dennis tinggal. Lalu Dennis pun mengajaknya masuk. Dokter Karen pun mengatakan bahwa masih ada banyak cara untuk membantu Kevin yang lemah. Meskipun begitu, kini Dennis berkata kalau Dennis sudah melihat monster itu muncul. Dia tinggi, berotot, dan jauh lebih kuat dari Dennis. Padahal di antara mereka yang paling kuat adalah Dennis. Dokter Karen yang mendengar hal itu serta tahu kalau Dennis akan mempunyai kepribadian yang jauh lebih berbahaya, ia pun jadi takut dan mengatakan agar Dennis melanjutkan ceritanya di sesi yang akan datang. Kemudian ia pun berpamitan pada Dennis. Namun karena kebelet pipis, ia pun berniat ke kamar mandi terlebih dahulu. Setelah lama berjalan menyusuri lorong, dia pun membuka salah satu gudang. Dan dia melihat Claire yang sudah lemas. Lalu ia pun bertanya-tanya apakah wanita tua itu nyata ataukah tidak. Lalu sedang kaget-kagetnya, Dennis pun datang dan langsung membius Dokter Karen, kemudian menguncinya di gudang yang berbeda.
Marcia sendiri kini tahu kalau mereka dikunci di gudang yang bersebelahan karena tadi ia mendengar suaranya Claire. Lalu ia pun berkomunikasi dengan Claire. Claire pun menyuruhnya agar mencari sesuatu untuk membuka pintu karena dia kini tahu kalau pintu itu tidak memakai kunci yang hanya bisa dibuka oleh Dennis. Lalu tak lama kemudian mereka pun menemukan kawat. Dengan segera Marcia pun memodifikasi kawat itu agar ia bisa menggunakannya. Cassie sendiri kini rupanya sudah bisa keluar dari pintu pertama dan ia membuka PC-nya Dennis. Terlihatlah bahwa Dennis selalu membuat dokumentasi lengkap tentang kepribadiannya itu, dan total kepribadian sekarang ada 23 kepribadian yang bisa berubah-ubah setiap waktunya, dan yang terkuat adalah Dennis. Yang dimana Dennis sendiri kini sudah pergi dari rumahnya, lalu ia pun ke stasiun kereta. Di situ ia pun mulai bertingkah aneh dan kini monster itu sudah resmi lahir. Di lain sisi Dr. Karen sudah tersadar. Marcia dan Claire masih berusaha membuka pintu, begitu juga dengan Cassie yang berusaha membuka pintu kedua. Tak lama kemudian datanglah monster yang menemui Dr. Karen. Kini Dennis pun sudah kebal dan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Dennis. Lalu tanpa berlama-lama monster itu pun langsung menemukan Dr. Karen dan Dr. Karen pun meninggal di tempat. Cassie sendiri kini karena tak berhasil membuka pintu, ia pun menonton video lagi. Lalu setelahnya ia melihat saat salah satu kepribadian membuka pintu. Cassie pun dengan segera mencari kunci itu di mantel dan alhasil ia berhasil keluar dari sana. Namun kini ia bingung harus berjalan kemana untuk keluar dari rumah itu. Lalu Cassie pun melihat di gudang yang pintunya terbuka dan ternyata Marcia sudah mati. Kemudian ia mencari Claire dan rupanya tubuhnya Claire sedang dimakan oleh monster itu. Kemudian ia pun mengunci gudang itu dan pergi ke ruangan yang lain. Ia menemukan mayatnya dokter dan menemukan secari kertas yang bertuliskan sebut nama asli pria yang mempunyai kepribadian ganda tersebut. Nama asli pria itu adalah Kevin Wendell Crumb. Tak lama kemudian kini rupanya monster itu sudah berhasil keluar dan kini ia sedang naik-naik di dinding seperti cicak. Dengan segera Cassie pun menyebutkan namanya Kevin berkali-kali dengan keras. Hasilnya kini Kevin pun tersadar dan tak jadi memangsa Cassie. Namun kini Kevin teringat sewaktu dulu ia masih kecil, yang dimana ia sering disiksa oleh ibunya dan ibunya itu selalu menyebutkan namanya Kevin. Lalu di masa kini setelah Kevin sadar, ia pun menyuruh Cassie agar membunuhnya menggunakan senjata yang dibeli oleh Kevin. Namun saat Cassie akan mengambil senjata itu, tiba-tiba Kevin berpindah kepribadian lagi. Dia pun bertingkah aneh dan Cassie sulit mengenali siapa pria yang berada di hadapannya. Kill me. Wait. No. Namun setelah lama mengidentifikasi, kini Cassie pun tahu kalau itu adalah Hedwig, bocah kecil yang polos. Namun kali ini Cassie tahu kalau Hedwig lebih berbahaya dari Dennis karena dia bisa memanipulasi serta Hedwig setuju jika monster itu datang. Dengan segera Cassie pun mengambil senjatanya Kevin. Namun ternyata senjata itu sangat sulit untuk digunakan. Dengan segera Cassie pun melarikan diri. Sedangkan Hedwig kini mengizinkan monster itu untuk muncul kembali dan langsung mencari Cassie.
Setelah tubuhnya Casey tercapik-capik, kini ia pun berhasil melarikan diri. Kemudian ia pun terjebak di jalan buntu. Ia pun waspada dan melihat kalau monster itu datang dan bisa berjalan di atap. Kemudian Casey pun mengamankan dirinya di sel. Tak lama kemudian datanglah monster itu. Dengan segera Casey pun menembaknya 2 kali. Those who have not been. Setelah tertembak rupanya dia masih bisa hidup dan kini dia masih akan membuka jeruji besi menggunakan tangan kosong. Namun tiba-tiba ia melihat ke dalam hatinya Casey serta melihat luka yang disebabkan oleh tangannya tadi. Lalu ia pun berkata kalau hatinya Casey murni tak seperti orang yang pada umumnya. Alhasil kini ia pun meninggalkan Casey di sel itu. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria ke sel. Ia pun kaget karena melihat wanita di situ. Dengan segera ia pun membawa Casey keluar dan Casey pun kini tahu kalau selama ini dia dikurung di wilayah kebun binatang. Lalu Casey pun diobati. Setelah diobati kini Casey pun langsung mendatangi lokasi tersebut. Polisi itu pun menemukan 3 mayat. Namun mereka tak menemukan Kevin berada di mana, yang dimana Kevin kini sedang mengobati lukanya sendiri. Namun tentunya dia sedang tidak menjadi Kevin. Tak lama kemudian siaran TV pun mengabarkan berita itu. Lalu kisah pun diakhiri dengan memperlihatkan seorang pria yang nampak aneh. Dan film pun tamat. Saya Fahrul Rozi pamit undur diri. See you and thank you.